This is a once in a lifetime love. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul The Vow. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang tiba-tiba mengalami kecelakaan setelah pulang dari berkencan. Nah, karena kecelakaan tersebut, sang istri menderita cedera kepala yang sangat parah, bahkan sampai mengalami hilang ingatan. Oleh sebab itu, sang suami harus berjuang untuk mendapatkan cinta istrinya lagi, karena si wanita itu sama sekali nggak bisa mengingat kisah cinta mereka. Nah, kira-kira seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri yang bernama Leo dan Paige. Ceritanya mereka berdua ini baru aja keluar dari gedung bioskop dan akan kembali ke rumah. Tapi di perjalanan pulang, Paige sengaja melepas sabuk pengamannya untuk mencium Leo dan tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak mobil mereka dari belakang. Mereka berdua pun mengalami luka parah akibat kecelakaan tersebut dan segera dilarikan ke rumah sakit. Oke, adegan kemudian beralih ke 4 tahun yang lalu, di mana Leo dan Paige ini nggak sengaja bertemu di sebuah tempat. Dari pertemuan itu, Leo merasa tertarik pada Paige hingga mengikuti Paige sampai ke parkiran untuk mengajaknya berkenalan. Nah, dalam waktu yang cukup singkat, Leo dan Paige mulai berpacaran dan mereka berdua sangat mencintai satu sama lain. Bahkan teman-teman Leo juga mendukung hubungan mereka hingga Leo akhirnya meminta Paige untuk tinggal bersamanya. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua akhirnya melangsungkan pernikahan kecil-kecilan tanpa kehadiran orang tua Paige. Dan ketika Leo mengucapkan sumpah pernikahan, dia berjanji akan selalu mencintai Paige seumur hidupnya dalam kondisi apapun. Nah, begitu mereka menjalani kehidupan berumah tangga, Paige kembali menjalani kesibukannya sebagai seorang seniman. Dan di saat Paige merasa putus asa pada karyanya, Leo selalu ada untuk menghibur serta memberikan motivasi kepadanya. Setelah itu adegan kemudian kembali ke waktu sekarang, di mana dokter memberitahu pada Leo kalau istrinya mengalami cedera otak yang sangat parah. Namun beberapa hari kemudian ketika Paige terbangun, ternyata dia sama sekali nggak bisa mengingat apapun termasuk hubungannya dengan Leo. Melihat kondisi tersebut, Leo mencoba untuk memberitahu kalau mereka adalah suami istri, tapi bagi Paige, Leo hanyalah orang asing yang belum pernah ia temui. Tentu aja reaksi itu membuat Leo terpukul, walaupun dokter berusaha menjelaskan kalau efek cedera otak sama sekali nggak bisa diprediksi. Setelah kondisinya membaik, Paige mulai bertanya pada Leo beberapa hal tentang kehidupan mereka termasuk pekerjaan apa yang ia jalani sekarang. Paige pun menjadi kaget mengetahui kalau dirinya adalah seorang seniman karena seingatnya dia mengambil kuliah di bidang hukum seperti ayahnya. Keesokan harinya, Leo bercerita pada teman-teman dekat mereka tentang kondisi yang dialami oleh Paige. Ternyata mereka juga memiliki kekhawatiran yang sama, bagaimana jika Paige sama sekali nggak bisa mengingat perasaan cintanya kepada Leo. Lalu pada suatu hari, Leo datang ke rumah sakit untuk menjenguk Paige yang tiba-tiba udah nggak ada di ruang perawatan. Dan setelah bertanya pada petugas di sana, ternyata Paige udah dipindahkan ke ruangan VIP oleh orang tuanya.
Nah, ketika Leo datang, dia bertemu dengan orang tua Paige bernama Bill dan Rita yang menjadi marah karena mereka nggak diberitahu tentang kondisi putri mereka. Dan sejak mengetahui kalau Paige hilang ingatan, orang tuanya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Paige kembali ke rumah. Kemudian saat mereka mengobrol berdua, Paige mulai bingung pada sikap Leo yang sama sekali nggak terlihat akrab dengan kedua orang tuanya. Leo pun beralasan kalau dari dulu Paige memang nggak pernah berbicara soal apapun mengenai kedua orang tuanya. Nah, mendengar cerita itu, Paige malah jadi semakin bingung karena dia hanya mengingat kuliahnya di Fakultas Hukum dan lagi bertunangan dengan seorang pria bernama Jeremy. Lalu ketika Leo meminta Paige untuk pulang bersamanya, Paige malah menjadi ragu dan bertanya tentang bukti kalau mereka saling mencintai. Singkat cerita, saat Paige sudah boleh pulang, tiba-tiba Leo datang untuk membawakan bukti pesan suara yang dikirimkan oleh Paige sebelum kecelakaan. Dari pesan itu, Paige bisa merasakan kalau dia mencintai Leo dan akhirnya memutuskan untuk pulang bersama Leo walaupun ada sedikit pertentangan dari kedua orang tuanya. Lalu sesampainya mereka di rumah, Leo sengaja mengadakan pesta kejutan bagi Paige dengan mengundang semua teman dekat mereka. Sayangnya, Paige merasa asing dan gak nyaman pada kehadiran mereka, sehingga Leo harus mengakhiri pesta kejutan itu lebih awal. Setelah semua teman mereka pulang, Paige tiba-tiba merasa ragu untuk menjalani kehidupannya di sini karena gak ada satu orang pun yang dia kenal. Dan ketika Leo mencoba untuk meminta maaf, tiba-tiba sikap Paige mulai berubah sampai berbicara dengan nada tinggi untuk yang pertama kalinya. Keesokan paginya, Leo membuatkan Paige sarapan kesukaannya sebagai permohonan maaf soal pesta kejutan tadi malam. Di sana, Paige juga mencoba untuk berbicara baik-baik pada Leo dan mulai bertanya seperti apakah kegiatannya sehari-hari. Dari pertanyaan itu, Leo lalu menjelaskan kalau sekarang ini Paige lagi sibuk mengerjakan karya seni di studionya untuk dipajang di perusahaan besar. Namun Paige merasa belum siap untuk melihat studio sekaligus pekerjaannya itu dan meminta Leo agar berangkat bekerja tanpa mengkhawatirkan kondisinya. Sesampainya Leo di studio rekaman miliknya, dia bertemu dengan rekan kerjanya bernama Lily yang selama ini mengurus usaha sendirian sejak Leo di rumah sakit. Di sisi lain, Paige nggak sengaja menemukan CD rekaman pernikahan mereka dan menjadi terharu ketika mendengar dirinya dan Leo mengucapkan janji pernikahan. Nah, karena merasa bosan di rumah, Paige akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan keluar sampai dia lupa sama jalan pulang. Gara-gara kejadian itu, Paige masuk ke sebuah toko untuk meminjam telepon dan langsung menghubungi sang ibu agar menjemputnya. Sementara itu di tempat lain, Leo yang baru aja pulang merasa panik karena mengetahui kalau Paige pergi dari rumah tanpa membawa ponselnya. Dan setelah menunggu beberapa lama, Paige akhirnya tiba di rumah dengan penampilan yang berbeda. Nah, mengetahui Leo merasa sangat khawatir, Paige kemudian meminta maaf karena dia lupa membawa ponsel dan terpaksa meminjam HP orang untuk menelpon ibunya. Di sana, Paige juga menyampaikan pesan dari ibunya kalau mereka berdua diundang pulang ke rumah untuk makan malam bersama. Singkat cerita, saat tiba di rumah orang tuanya, Paige mendapat kabar tentang rencana pernikahan adiknya yang bernama Gwen dengan Ryan kekasihnya. Lalu ketika makan malam itu dimulai, Bill tiba-tiba bertanya tentang keberadaan orang tua Leo dan pekerjaan macam apa yang sedang dia jalani. Nah, dalam menjawab pertanyaan itu, Leo menjelaskan kalau kedua orang tuanya udah lama meninggal dan sekarang dia lagi berusaha menjalankan bisnis studio rekaman. Sayangnya mereka semua nggak ada yang mengerti konsep pekerjaan Leo karena nggak ada satupun yang tertarik pada bidang musik.
Setelah acara makan malam itu selesai, Gwen dan Ryan kemudian mengajak Paige dan Leo ke sebuah restoran untuk bertemu dengan teman-teman lama mereka. Ternyata di tempat itu juga ada mantan tunangan Paige bernama Jeremy, dan dalam ingatan Paige dia masih mencintai Jeremy. Nah, karena Paige memandang Jeremy dengan tatapan yang berbeda, Leo menjadi sedikit cemburu melihat reaksi istrinya tersebut. Namun Leo hanya bisa terdiam dan berusaha untuk memahami kondisi Paige yang mengalami hilang ingatan. Keesokan harinya saat berada di tempat kerja, Leo yang merasa terganggu pada kejadian tadi malam mencoba untuk curhat pada Lily tentang masalahnya. Lily pun menyarankan agar Leo melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan dulu, siapa tahu hal itu bisa mengembalikan ingatan Paige kepadanya. Sementara itu di tempat lain, Paige mendatangi Jeremy ke tempat kerjanya karena dia merasa penasaran tentang apa yang menyebabkan hubungan mereka putus. Jeremy akhirnya baru mengetahui kalau Paige hilang ingatan dan mengarang cerita kalau Paige lah yang pergi meninggalkannya demi orang lain. Nah, sejak mereka putus, Jeremy mulai menjalani hubungan dengan wanita lain dan rencananya mereka akan menikah dalam waktu dekat. Paige pun jadi merasa bersalah mendengar cerita tersebut dan meminta maaf pada Jeremy karena telah pergi meninggalkannya. Kemudian di malam harinya, Paige berusaha untuk mengelompokkan foto-fotonya yang dulu berdasarkan orang-orang yang dia kenal. Namun di foto-foto itu juga ada beberapa orang yang sama sekali nggak dia ingat dan membuatnya menjadi semakin frustasi. Dalam kondisi tersebut, Leo mencoba untuk menghibur Paige dan menggelitiknya seperti kebiasaan mereka. Sayangnya Paige yang sekarang nggak menyukai hal itu lagi dan malah membuat suasana menjadi canggung. Keesokan paginya, Paige meminta pada Leo untuk mengantarnya ke studio yang biasa dia gunakan untuk membuat karya seni. Di sana, Paige menjadi sedikit kaget melihat beberapa karya yang udah dia buat dan merasa nggak yakin kalau dialah yang membuat semua ini. Nah, sambil melihat sekeliling, Leo bercerita tentang kebiasaan Paige di studio ini yang selalu bekerja sambil mendengarkan musik dengan keras. Namun ketika Leo menyalakan radio, Paige tiba-tiba menjadi marah yang membuat Leo nggak tahan karena istrinya yang dulu nggak pernah membentaknya. Keesokan harinya saat Leo tiba di rumah, Paige mengatakan kalau dia ingin pulang bersama sang ayah untuk membantu Gwen dalam mempersiapkan pernikahannya. Leo pun terpaksa merelakan Paige untuk pulang ke rumah orang tuanya, meskipun dia sempat merasa takut kalau istrinya nggak akan pernah kembali lagi. Lalu di hari berikutnya, Paige datang ke rumah sakit bersama ibunya untuk pemeriksaan rutin yang udah dijadwalkan oleh dokter. Dan setelah pemeriksaan itu selesai, dokter meminta pada Rita agar keluar karena dia ingin berbicara empat mata dengan Paige. Nah, dalam pembicaraan tersebut, dokter kemudian membahas tentang amnesia yang dialami Paige dan hal itu sulit untuk sembuh jika pasien merasa takut pada masa lalunya. Namun dokter menyarankan agar Paige mencari tahu tentang kehidupan lamanya sehingga nanti dia bisa memilih untuk menjalani kehidupan setelah menikah atau sebelum menikah. Kemudian saat acara pertunangan Gwen diadakan, Leo segera datang menemui Paige untuk bercerita tentang masa-masa indah dalam hidupnya ketika mereka bersama. Oleh sebab itu, Leo ingin mengajak Paige berkencan ke tempat-tempat yang biasa mereka datangi dengan harapan Paige bisa mengingat masa lalunya kembali. Lalu ketika tiba waktunya mereka berkencan, Leo langsung mengajak Paige ke tempat parkir di tengah kota yang merupakan lokasi mereka berkenalan untuk yang pertama kalinya. Setelah itu, Leo mengajak Paige ke restoran yang sering mereka datangi. Serta bermain air di pinggir danau yang biasa mereka lakukan sebulan sekali.
Setelah mereka selesai berkencan, Leo langsung mengantar Paige kembali ke rumah orang tuanya dan mengatakan kalau dia sangat merindukan saat-saat mereka bersama. Di dalam rumah, Paige selalu bercerita pada Gwen kalau dia menyukai Leo, tapi dia menjadi bersedih karena nggak bisa mengingat kehidupan lamanya. Keesokan harinya, sang ayah tiba-tiba memberi kabar pada Paige kalau dia udah mendaftarkannya kembali ke fakultas hukum tempat Bill bekerja. Tentu aja berita itu membuat Paige merasa bahagia dan setuju pada ide ayahnya agar dia melanjutkan pendidikannya lagi. Singkat cerita, saat upacara pernikahan Gwen diadakan, Leo yang datang ke pesta itu merasa kalau keberadaannya seperti nggak dianggap sama sekali. Dan di malam harinya, Bill tiba-tiba datang menghampiri Leo untuk mengajaknya berbicara empat mata. Nah, mengetahui bisnis Leo sedang terlilit utang, Bill sempat menawarkan sejumlah uang untuk membantu, asalkan Leo mau menceraikan Paige. Namun Leo menolak tawaran itu dengan tegas dan mengatakan kalau Bill adalah seorang pengecut yang sengaja memanfaatkan kondisi putrinya. Kemudian saat Leo menyendiri di dalam, sekarang giliran Jeremy yang datang menghampirinya sekaligus memberikan sindiran kalau dia adalah pria yang menyedihkan. Jeremy juga bercerita kalau Paige datang menemuinya beberapa hari yang lalu dan ucapan itu membuat Leo emosi sampai menghajarnya. Dari kejadian hari ini, Leo akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Paige dan sadar kalau dia nggak bisa memaksa Paige untuk menjalani hidup mereka bersama. Bahkan menurutnya Paige nggak akan pernah mengingat kisah cinta mereka lagi, sehingga Leo akan terus merasa seperti orang asing walaupun berstatus suaminya. Sepulangnya dari tempat pesta, Leo datang ke studio rekamannya untuk menghibur diri dari rasa kecewa yang begitu dalam. Kebetulan di tempat itu ada Lily, dan Leo curhat kalau dia udah menyerah untuk membuat Paige mencintainya lagi. Di malam itu juga, Leo mulai membersihkan studio tempat Paige bekerja agar dia bisa melupakan kenangan di waktu mereka bersama. Beberapa hari kemudian, Leo akhirnya memenuhi panggilan dari pengacara Bill untuk mengesahkan perceraiannya dengan Paige. Lalu pada suatu hari, Paige yang lagi berbelanja di sebuah tempat nggak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Diana. Di sana, Diana yang nggak tahu kalau Paige hilang ingatan, kembali meminta maaf atas kejadian dulu di mana dia udah menjalin hubungan cinta dengan ayahnya. Mendengar ucapan itu, Paige jadi marah karena Gwen gak pernah berbicara apa-apa, dan begitu tiba di rumah dia juga ngomel-ngomel pada sang ibu yang merahasiakan kejadian ini darinya. Paige pun akhirnya menyadari kalau dia pergi dari rumah akibat perselingkuhan ayahnya, dan menjadi sangat kesal karena mereka memanfaatkan kondisinya untuk membawanya pulang. Setelah mengetahui kebenaran itu, Paige selalu datang menemui Leo untuk bertanya kenapa dia nggak pernah bercerita tentang perselingkuhan ayahnya. Sebenarnya Leo nggak mau menggunakan kejadian itu agar Paige memusuhi sang ayah, dan Leo juga ingin hidup bersama Paige karena mereka benar-benar saling mencintai. Beberapa hari kemudian, Paige bertemu lagi dengan Jeremy yang mengatakan kalau dia udah putus dari pacarnya karena ingin menjalani hubungannya dengan Paige. Namun Paige menolak untuk berpacaran lagi dengan Jeremy karena dia lagi berusaha untuk mencari jati dirinya yang dulu. Keesokan harinya, Paige akhirnya datang menemui sang ayah dan mengatakan kalau dia ingin berhenti dari kuliahnya di bidang hukum. Di sana, Paige juga gak mau mempermasalahkan tentang perselingkuhan Bill sebab dia ingin pergi dari rumah hanya untuk menemukan kehidupannya yang baru. Akhirnya sejak hari itu, Paige mulai melanjutkan pendidikannya di bidang seni, sedangkan Leo masih fokus pada bisnisnya walaupun dia sering merasa kesepian tanpa kehadiran Paige.
Dan pada suatu hari, Paige menemukan tulisannya di menu restoran yang sering dia datangi tentang janji pernikahan yang pernah dia ucapkan kepada Leo. Sementara itu di tempat lain, Leo datang ke restoran yang biasa dia datangi bersama Paige, tapi sayangnya tempat itu lagi tutup. Tiba-tiba Leo juga melihat Paige yang datang ke restoran itu untuk membeli coklat hangat. Dari pertemuan itu, Paige selalu bercerita kalau dia udah pindah ke apartemen di dekat sini sejak 6 bulan yang lalu. Ternyata dia juga berteman lagi dengan teman mereka bernama Sonia, dan tampaknya Paige ingin melanjutkan kisah hidupnya bersama Leo. Oh iya, di akhir video ini dijelaskan ya kalau ingatan Paige sama sekali nggak pernah kembali. Tapi Leo dan Paige akhirnya menikah serta dikaruniai 2 orang anak. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.